Sampai singkat cerita setelah menjelajahi hutannya, Yu Hao pun tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan dari monster babon puluhan tahun, yang memang sedang tak siap. Ia pun harus terkena beberapa serangan telak dari babon tersebut, bahkan ia sampai tertangkap oleh babon itu. Untungnya menggunakan belati miliknya dan dikombokan dengan kekuatan matanya, Yu Hao pun bisa membunuh monster babon itu, tapi meskipun begitu ia juga mengalami luka yang parah. Bahkan ketika monster babonnya mengeluarkan cincin rohnya, Yu Hao sudah tak punya kekuatan untuk menyerap cincin tersebut. Episode kedua, namun tanpa diduga tepat di belakang cincin dari babonnya tiba-tiba malah muncul seekor monster, di mana monster yang kali ini adalah ulat es yang bahkan langsung membekukan tubuhnya Yu Hao. Tak hanya itu, monster ulat esnya juga mengatakan akhirnya ia pun menemukan manusia yang beratribut spiritual. Akan tapi ia juga sedikit mengeluhkan karena katanya tubuh Yu Hao ini sangatlah lemah. Selain itu di saat yang sama tiba-tiba monster ulat es ini juga kedatangan seorang tamu yang ingin merebut Yu Hao darinya. Alhasil ulat sutra es pun juga tak tinggal diam, karena katanya ia juga tidaklah mudah dalam menemukan manusia yang beratribut spiritual. Untungnya dengan kekuatannya ulat es pun bisa mengalahkan tamu tersebut yang pada akhirnya karena Yu Hao sudah ia dapatkan. Jadi ia pun berniat untuk segera menggabungkannya. Sementara untuk Yu Hao sendiri, ia pun akhirnya tersadar. Tentunya ia yang tak tahu apa-apa langsung menanyakan semuanya, yang ternyata saat ini Yu Hao berada di lautan kesadarannya yang disebut sebagai lautan roh. Dijelaskan mulai sekarang dan kedepannya tempat ini juga merupakan rumah milik ulat es. Tak hanya itu, ulat es pun akhirnya menunjukkan diri dan mengatakan kalau ini juga merupakan dunia rohnya Yu Hao, yang ternyata ulat es sudah mencetak semua ingatan Yu Hao termasuk jenis kekuatannya. Disinilah kita pun akhirnya baru mengetahui kalau Yu Hao ini memiliki roh pelindung yang bernama mata spiritual, yang dimana jika ia ingin mengeluarkan kekuatannya, maka Yu Hao perlu mengubah kekuatan rohnya menjadi kekuatan spiritual dan kemudian barulah lepaskan saja lewat mata spiritualnya. Tak hanya itu, tempat penyimpanan kekuatan spiritualnya sendiri juga adalah lautan rohnya. Sementara untuk ulat esnya ternyata ia ini adalah monster satu-satunya di benua Doluo yang berusia 1 juta tahun. Sekaligus ia juga merupakan satu-satunya cincin jiwa kebijaksanaan dalam sejarah. Tentunya monster ulatnya sendiri langsung menyuruh Yu Hao untuk memanggilnya sebagai kakak. Yu Hao yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali, tapi yang ia pertanyakan kenapa ia mau memilihnya, terlebih lagi menurut aturan sendiri umur cincin roh pertama itu maksimal hanyalah 400 tahun, yang ternyata ia memilih Yu Hao ini bukan karena ia mau melainkan karena terpaksa, yang dimana ia bilang jika ia tidak memilihnya ia pasti akan meninggal. Tentu untuk penjelasannya akan ia ceritakan nanti. Di sana ia menunjukkan 10 bola mata yang sudah ia pasang di lautan ini sebagai sebuah segel. Selain itu dengan bersatunya ia dan Yu Hao ini, monster ulat es juga secara resmi sudah menjadi cincin pertamanya. Sontak Yu Hao yang mendengarnya benar-benar sangatlah senang karena akhirnya ia pun secara resmi menjadi Master Roh. Tetapi ia langsung menjelaskan karena maksimal cincin pertama hanyalah 400 tahun. Jadi kekuatan dari cincin pertama Yu Hao ini juga akan berumur 400 tahun, namun pelesnya cincin pertama Yu Hao ini sama seperti cincin kelima Tansan, yaitu Kaisar Biru Perak yang dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Tak hanya itu, karena Tian Meng ini juga merupakan monster jutaan tahun, jadi cincinnya tak hanya dapat berevolusi dengan fisiknya saja, melainkan ia juga akan memberikan 4 teknik roh sekaligus. Bahkan ia juga bisa menambahkan 1 roh pelindung lagi, akan tetapi minusnya ia tak memiliki tulang roh sama sekali. Yu Hao yang mendengarnya sangatlah senang, karena memang dengan 1 cincin saja ia sudah mendapatkan 4 teknik sekaligus. Di sana dijelaskan roh pelindung yang diberikan oleh Tian Meng adalah atribut es, tapi untuk saat ini roh pelindungnya itu belum ada bentuknya. Namun jika Yu Hao mendapatkan cincin dengan atribut es, maka roh pelindungnya baru bisa terbentuk. Dengan ini bisa dipastikan kalau Yu Hao juga pemilik roh pelindung ganda seperti Tangsan dulu. Tentunya selain menjadi cincin pertama Yu Hao, Tian Meng ini juga berperan sebagai gurunya, karena memang ketika Yu Hao ingin memilih cincin roh nanti ia harus meminta sarannya terlebih dulu. Sementara Yu Hao sendiri ia pun langsung menanyakan soal 4 teknik yang ia dapatkan. Sayangnya ia tidak mau mengatakannya dan menyuruh untuk mencari tahunya sendiri.
Di sana ia hanya mengingatkan agar Yu Hao tidak terlalu senang karena nyatanya perjalanannya ini sangatlah panjang, terlebih lagi 4 teknik yang ia berikan adalah tipe support semua dan tak ada teknik serangan, tentunya untuk berjaga-jaga ke depannya, kau hanya boleh memberitahukan kalau kau hanya memiliki 1 teknik saja. Alhasil Yu Hao pun mengiyakan, terlebih lagi ia juga menyadari untuk menjadi hebat dan sukses memang membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang sulit, yang pada akhirnya Tian Meng pun melemparkan Yu Hao keluar. Sementara di luar ternyata Tang Ya dan Bei Bei tadi sudah ada bersamanya, di sana menyadari Yu Hao yang belum juga tersadar. Awalnya mereka pun cukup panik, namun setelah diperiksa mereka pun sadar kalau Yu Hao baru saja menyerap cincin pertama dan secara resmi bergelar Master Roh. Namun mereka yang tak tahu apa-apa langsung beranggapan kalau Yu Hao menyerap cincin monster babon berusia 10 tahun, sampai singkat cerita Yu Hao pun akhirnya tersadar. Di sana Tang Ya yang melihatnya benar-benar sangatlah senang karena katanya jika Yu Hao tidak terbangun ia tak bisa melindunginya lagi, yang ternyata Tang Ya ini sudah di level 30 dan sudah memiliki 2 cincin roh ratusan tahun. Sama halnya dengan Bei Bei, ia juga sudah di level 30-an dengan 3 cincin roh yang sempurna, yaitu 2 cincin ratusan tahun dan 1 cincin ribuan tahun. Sontak Yu Hao yang melihatnya langsung beranggapan kalau Bei Bei ini lebih tua darinya sekitar 4-5 tahunan, tapi di saat itu jugalah tiba-tiba mereka kedatangan seekor tamu yaitu monster ular ribuan tahun. Sontak Tang Ya yang melihatnya ia pun langsung tertarik untuk memburunya, karena memang ular itu sangatlah cocok untuk cincin ketiganya. Alhasil karena keadaan mereka juga tidaklah bagus jadi Bei Bei yang turun tangan untuk melawan ularnya, sedangkan untuk Tang Ya ia akan menjaga Yu Hao saja. Di sanalah kita pun baru mengetahui kalau Tang Ya ini memiliki roh pelindung rumput biru perak. Sedikit penjelasan berbeda dengan Tang San di mana roh pelindung Tang San adalah kaisar perak biru. Selain itu meskipun hampir sama seperti Tang San tetapi Tang Ya ini bukanlah anaknya Tang San. Sementara untuk Bei Bei ternyata ia juga memiliki roh pelindung yang enggak lama main-main, yaitu salah satu roh pelindung terkuat di zaman dulu yaitu naga T-Rex petir biru. Tapi sayangnya ularnya juga sangatlah licik dan langsung mengincar Yu Hao dan Tang Ya dulu. Untungnya meskipun baru kenal mereka sudah bisa bekerja sama layaknya tim. Sungguhan berbeda dengan Yu Hao di mana ia malah sangatlah senang karena memang seumur hidupnya baru kali inilah ada seseorang yang mau melindunginya selain ibunya. Alhasil ia pun tak mau menjadi beban apalagi Tian Meng juga menyuruhnya untuk menggunakan teknik pertamanya yaitu deteksi roh untuk membantu Bei Bei. Jadi teknik pertama milik Yu Hao ini ia bisa membagikan kekuatan spiritualnya untuk memperlambat waktu, meningkatkan penglihatan dan membantu otak untuk menangkap semua informasi yang ada di sekitar. Sontak dengan bantuan support dari Yu Hao ini Bei Bei pun langsung pede apalagi pergerakan monster ular yang tadinya sangatlah cepat seketika langsung melambat, yang membuat ia pun bisa memprediksi setiap gerakannya yang pada akhirnya ia pun juga menunjukkan teknik roh keduanya yaitu petir terkuat untuk mengalahkan monster tersebut. Alhasil Tang Ya tinggal mengeksekusinya agar ia bisa menyerap cincin dari ular garaga. Tapi meskipun begitu untuk Yu Hao kekuatannya benar-benar terkuras banyak. Tentunya Bei Bei sendiri sangatlah berterima kasih karena menurutnya berkat bantuan Yu Hao lah ia bisa mengalahkan ular garaga, yang ternyata tujuan mereka ini sama seperti Yu Hao yaitu berburu monster untuk cincin ketiga Tang Ya. Cincin ini sama seperti cincin pertama Tang San dulu yaitu ular garaga. Lalu Yu Hao yang mendengarnya juga mengatakan kalau merekalah yang membantunya duluan, oleh karena itu ia harus membalas budi. Di sana menyadari kalau roh pelindung Tang Ya ini adalah rumput perak biru, mereka pun juga membicarakan soal Dewa Laut Tang San sebagai pendiri pertama dari Sekte Tang, yang juga mengetahui soal Dewa Lautan Bei Bei pun cukuplah kaget, tetapi Yu Hao hanya bilang di benua Doluo ini seharusnya semua orang pasti tahu tentang ceritanya, di mana waktu ia kecil dulu ibunya pernah menceritakan 10.000 tahun yang lalu, Tang San selaku ketua pertama dari Sekte Tang memimpin 7 monster Shrek untuk melawan kekaisaran roh pelindung. Di sana terjadi peperangan yang sangat sengit yang pada akhirnya dimenangkan oleh Tang San dan kawan-kawan, yang membuat mereka pun bisa mengubah seluruh pola dari benua Doluo dan bisa menstabilkan masa depan dari para master roh itu sendiri.
Tentunya Yu Hao sendiri juga mengetahui kalau Tang San saat ini sudah resmi menjadi dewa dan hidup abadi di alam dewa. Sontak Bei Bei yang mendengarnya juga mengatakan, kalau rumput perak biru milik Tang Ya ini juga memiliki bakat yang bagus meskipun jika dibandingkan dengan kaisar perak biru milik leluhur Tangsanya, milik Tang Ya ini masih banyak kurangnya. Yang ternyata satu-satunya alasan kenapa mereka memanggil Tang San dengan sebutan leluhur karena memang Tang Ya ini adalah ketua sekte Tang saat ini, tapi di saat yang sama Yu Hao yang memang sudah kehabisan banyak kekuatan ia pun malah oleng, yang pada akhirnya mereka pun memulihkan kekuatannya terlebih dulu, sampai singkat cerita di malam harinya Tang Ya pun sudah selesai menyerap cincin ketiga. Tentunya sebagai bentuk terima kasihnya keesokan harinya Tang Ya langsung menawarkan agar bergabung saja dengan Sekte Tang. Di sana ia juga menjelaskan kalau Sekte Tang dulunya adalah sektor terkuat di benua Doluo. Selain itu teknik rahasia dari sekte yaitu catatan rahasia Suantian juga sangatlah cocok dengan Yu Hao, yang dimana di dalamnya ada teknik langkah bayangan mata iblis ungu dan tangan besi. Tentunya Tang Ya hanya bilang meskipun saat ini ia terlihat lemah tapi masih ada dirinya sebagai ketua dan Bei Bei sebagai murid perintis, yang sudah jelas tanpa banyak basa-basi lagi Yu Hao pun langsung menyetujui tawaran itu, dan bersedia bergabung dengan Sekte Tang. Di sana ia hanya bilang kalau ia sudah tak punya keluarga lagi dan bakatnya sangatlah buruk bahkan roh pelindungnya juga termasuk yang mutasi. Oleh sebab itulah karena mereka sudah menyelamatkannya dan bersedia menerimanya jadi pertemuan mereka ini adalah hal yang paling beruntung di hidupnya. Tentunya Yu Hao bersedia untuk mencapai kejayaan Sekte Tang bersama-sama. Alhasil Tang Ya sebagai ketua juga sangatlah senang bahkan ia yakin dengan kerja keras dan perjuangan mereka pasti bisa mendapatkan kembali kejayaan dari Sekte Tang. Di sana ia juga bilang setelah keluar dari hutannya nanti ia pasti akan memberikan Yu Hao sebuah kejutan. Tapi sebelum itu mereka lagi-lagi berpesta dengan menikmati ikan panggangnya. Kemudian setelah makan-makan barulah Bei Bei pun menunjukkan teknik-teknik rahasia dari Sekte Tang dari mata iblis ungu, tangan iblis, langkah bayangan dan cakar penangkap naga. Bahkan penggunaan senjata rahasianya juga sangatlah hebat. Yu Hao yang melihatnya benar-benar sangatlah kagum dengan Sekte Tang yang memiliki teknik sebagus ini, yang pada akhirnya Yu Hao pun mulai berlatih teknik dasar-dasarnya. Juga terlihat hari demi hari pun sudah berlalu di sana Bei Bei yang sedang membantu Yu Hao memulihkan diri ia pun cukuplah kaget karena memang meridian milik Yu Hao ini sangatlah sempit dan kurus, bahkan tanda-tanda kekacauan di meridiannya juga sudah berkumpul, apalagi setelah beberapa hari bersama Yu Hao fisiknya ini juga benar-benar sangatlah lemah akan tapi meskipun begitu, ia juga sangatlah kagum karena memang Yu Hao bisa mencapai level 10 ini pasti sudah melalui latihan yang sangat keras. Kemudian keesokan harinya mereka pun mulai keluar dari hutan pertarungan bintang, yang ternyata mereka pergi ke sebuah kota yang bernama Kota Shrek. Dijelaskan Akademi Shrek dulu atau tempat sekolahnya Tang San dan kawan-kawan sekarang sudah menjadi akademi nomor 1 di benua Doluo dan sudah berada di Kota Shrek. Tentunya mereka berniat untuk mendaftar ke sana karena memang di sana hanyalah para elit di antara pasukan elit lah yang bisa diterima. Bahkan Akademi Shrek ini terkenal sebagai tempat kelahiran master yang hebat. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan like-nya.